Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina astafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. وقال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن حبان حدثنا خلف ابن هشام البزار حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يقول بالحق إذا رآه. Ingatlah, janganlah rasa takut kepada manusia menyebabkan dia enggan untuk menyampaikan kebenaran apabila ia melihatnya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, puji dan syukur alhamdulillah marilah kita sampaikan kehadirat Allah Rabbul Izzati. Pada kesempatan Jumat ini kita kembali dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid At-Tahirin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir di masjid ini kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma biiznillah. Amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah singkat pada kesempatan ini, sebagaimana biasa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, selama hidup di dunia, pertempuran antara hak dengan yang batil akan terus berlangsung. Manusia diberikan kebebasan untuk memilih jalan mana yang harus dipilih. Tentu bagi orang yang ingin hidupnya selamat, bahagia dan masuk surga, pasti dia akan memilih jalan yang hak. Jalan yang hak itu adalah jalan menuju hidup yang benar, sesuai dengan konsep ajaran Allah dalam Al-Quran, sehingga hidupnya
memberi manfaat yang besar bagi diri dan orang-orang sekitar. Manusia dengan segala keterbatasannya tentu amat sangat membutuhkan bimbingan dan pengajaran bagaimana menjalani hidup yang benar. Hidup yang benar itu bukan yang berdasarkan kehendak hawa nafsu. Hawa nafsu itu tidak mengenal kebenaran. Yang ada adalah kebebasan yang tidak mau diikat oleh aturan apapun. Yang benar adalah hawa nafsu itu mesti tunduk dan patuh pada nilai-nilai kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Karena secara jelas Allah sampaikan dalam kitab suci Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 147, bahwa kebenaran itu datang dari Allah, maka jangan sekali-kali kalian termasuk orang-orang yang ragu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Artinya, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Hadirin rahimakumullah. Al-Quran adalah sumber kebenaran mutlak, berlaku hingga akhir zaman. Al-Quran adalah rujukan utama untuk membimbing dan mengarahkan manusia agar selalu berada dalam nilai kebenaran yang hakiki. Bila nilai-nilai kebenaran Al-Quran itu menghiasi hidup manusia di mana saja dan kapan saja, maka selamatlah hidupnya. Sehingga tidak ada gejolak, tidak ada penyimpangan, dan tidak ada kejahatan merajalela di muka bumi ini. Bumi ini akan aman, bumi ini akan damai, bumi ini akan makmur dan sejahtera, penuh barokah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi alangkah gelapnya kejernihan nurani dan akal pikiran bila tidak terbimbing dengan kebenaran yang berdasarkan Al-Quran. Pastilah hawa nafsu dan setan yang menguasai sistem gerak langkah hidup manusia, sehingga muncullah kebodohan, muncullah kezaliman di mana-mana, maka menjadi menyebar luaslah kebatilan demi kebatilan. Yang kuat menindas yang lemah, pejabat menipu rakyat, orang kaya makin serakah, orang miskin makin sengsara, keadilan dikebiri, dan hukum pun bisa diperjualbelikan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hidup kita tidak akan lama, dan semua yang kita kerjakan akan dimintai pertanggungjawaban. Maka mari kita menempuh jalan hidup yang benar, jalan hidup yang hak, sesuai dengan ajaran Al-Quran, agar kematian kita pun nanti menjadi kematian yang husnul khatimah. Ketahuilah bahwa jalan hidup yang benar itu pasti menang. Pasti menang melawan jalan hidup yang batil, bila manusia bersungguh-sungguh untuk memperjuangkannya. Demikian Allah menegaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Artinya, dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Semoga khutbah Jumat yang singkat ini menjadi bekal terbaik untuk selalu berjuang melawan kebatilan, sehingga kebenaran itu dapat terwujud secara nyata di alam dunia yang fana ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu
innahu huwas samiul alim. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.